Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan judul Penguatan dan Pengembangan Aplikasi Pelaporan Pajak Badan versi Edukasi. Kami akan mempresentasikan hasil PBL kami yang sudah kami kerjakan selama UTS ini. Anggota ini terdiri dari empat orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Sharon Armanda Setia dengan NIM 3312101034 selaku ketua tim. Saya Rahmadila Mawadda dengan NIM 3312111127 sebagai anggota. Saya Nofri Kurnia Putra dengan NIM 3312101108 sebagai anggota. Saya Windegus Pramono dengan NIM 33121030 sebagai anggota. Lanjut ke identitas proyek. PBL ini bermanfaatkan Bapak Supardianto dengan pengusul proyek yaitu Tech Center. Lanjut ke deskripsi proyek. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah mahasiswa dalam mengerjakan praktikum EBUPOD. Karena aplikasi EBUPOD yang asli hanya bisa digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pemotongan dan pelaporan pajak secara real. Sedangkan untuk kebutuhan pelajaran dan edukasi belum difasilitasi. Sehingga aplikasi ini nantinya akan dirancang menyerupai aplikasi EBUPOD yang ada di DJP atau AJP DJP. Capaian proyek, persentase capaian proyek kami yaitu 85% karena masih ada beberapa fitur yang belum dikerjakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nofri. Ini berikut adalah bagian di analisis. Pada bagian analisis terdapat use case diagram yang dimana terdapat login, melakukan registrasi akun, melakukan penandatanganan dan pembuatan bupot, posting, penyiapan SPT dan pengiriman SPT. Selanjutnya adalah kelas diagram dari aplikasi Bupot. Implementasi. Berikut adalah bagian perekaman SPT massa yang sudah selesai diimplementasikan. Di sini kita bisa menambahkan rekam bukti pembayaran yang dimana di dalamnya kita bisa membuat pembuatan bukti penyetoran. Dan setelah kita berhasil mengisi form untuk perekaman posting, kita akan langsung dapat melihat hasilnya di dalam tabel bukti perekaman penyetoran. Serta kita juga dapat menghapus dokumen tersebut jika sudah tidak diperlukan lagi. Baik, selanjutnya yaitu histori pelaksanaan proyek. Berikut merupakan tampilan logbook dari kelompok kami, yaitu ada perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan testing. Lanjut, kendala dalam pelaksanaan proyek. Kendala kami yaitu terbatasnya informasi yang didapat dari klien sehingga memperlambat pengerjaan. Selanjutnya, pembagian kerja. Di sini yaitu Nofri Kurnia Putra dengan pembagian kerja front end dan back end, Wendy Agus Pramono dengan pembagian kerja back end dan database, Sherin Armanda Setia dengan pembagian kerja analisis dan desain, Rahmadila Mawadda dengan pembagian kerja analisis dan laporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wendy. Baik, untuk selanjutnya yaitu rencana tahapan selanjutnya. Untuk rencana tahapan selanjutnya, kita akan membuat back-end, melengkapi laporan, dan juga testing. Dan ini adalah beberapa bagian yang akan kita tambahkan nantinya, yang kita akan buat. Yang pertama yaitu bagian kirim SPT massa. Selanjutnya, bagian penyiapan SPT massa. Dan selanjutnya kita buat surat bupot pasal, surat bupot PPh sendiri, dan surat ID billing. Baik, sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi kami. Demo aplikasi akan
dilakukan oleh rekan saya, yaitu Nofri. Oke, berikut adalah bagian dari implementasi yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini yang dikerjakan adalah bagian menu SPT masa di bagian bukti perekaman. Pertama-tama kita akan melakukan proses tambah. Di sini adalah formulir yang harus kita isi. Kita bisa memilih di antara kedua ini. Di sini saya akan mencoba memilih surat setoran pajak. Selanjutnya, kita harus mengisi NPWP. Karena kita belum mempunyai NPWP, kita bisa mengisinya secara asal. Selanjutnya, kita harus mengisi NPPTN. Ini juga bisa diisi secara asal. Baru kita harus memilih tahun pajak. Contohnya di sini saya akan memilih tahun 2023. Selanjutnya, masa pajak. Di sini saya akan memilih bulan April sebagai contohnya. Terus ini jenis pajak, kita bisa mengisikannya angka. Contohnya saya mengisikan 1, 2, dan 3. Dan jenis setoran itu juga angka. Dan ini adalah jumlah setoran. Di sini kita akan mengisinya 9.000 sebagai contoh. Nah, baru di tanggal penyetoran, kita bisa mengisinya di sini. Oke. Jika kita sudah mengisi semua formulir dengan benar, maka kita akan simpan. Untuk melihat data yang sudah kita isikan tadi, kita buka lagi di bukti rekam penyetoran. Nah, tinggal kita cari. Nah, datanya sudah ada. Data yang tadi kita isi. Dan selanjutnya, ketika kita ingin menghapus data tersebut, misalnya nih, datanya ini udah nggak diperlukan lagi, kita mau menghapusnya, tinggal pergi ke icon hapus atau tong sampah. Ini contohnya di sini saya akan menghapus yang barusan tadi kita isi. Dan kita akan melihat kembali apakah sudah terhapus. Dan datanya sudah terhapus. Oke, mungkin sekian implementasi dari saya. Sekian, terima kasih.